Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih dan solihah, berjumpa kembali dengan Bu Iin Nur Hakiki. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar PAI kelas 4 dengan tema Belajar Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku yang solih dan solihah, Asmaul Husna itu berasal dari kata asma yang artinya nama-nama dan husna yang artinya yang indah atau baik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang paling baik dan indah. Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kesempurnaan, kemuliaan, keagungan, dan kekuasaannya terhadap semesta. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar 5 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Malik. Yang kedua, Al-Aziz. Yang ketiga, Al-Quddus. Yang keempat, As-Salam. Dan yang kelima, Al-Mu'min. Untuk Asmaul Husna, yang pertama yang akan kita pelajari adalah Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Merajai. Allah memiliki kekuasaan mutlak. Dialah zat yang mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluknya. Tidak ada yang bisa menyaingi kekuasaan Allah. Seperti yang terkandung dalam Quran Surat Thaha ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq. Yang artinya, Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa bersikap peduli dan bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Sifat keperkasaan Allah adalah mutlak. Tidak akan berkurang sedikit pun. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat yang ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Yang artinya telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Cara kita mengamalkan Asmaul Husna Al-Aziz dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, kita harus senantiasa tolong-menolong, terutama orang yang membutuhkan. 2, kita harus tegar dan sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Yang ketiga, kita tidak boleh mudah menyerah dalam mengalami kesulitan atau kegagalan. Dan yang keempat, kita harus bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Artinya, kita harus selalu menebarkan kebaikan di
dimanapun kita berada. Asmaul Husna yang ketiga yang akan kita pelajari adalah Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala suci zatnya, terbebas dari kesalahan dan hal-hal yang buruk. Seperti yang terkandung dalam Quran Al-Hasyr ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Yang artinya, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci. Anak soleh dan solihah harus senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan melafadzkan kalimat tasbih, yaitu Subhanallah. Selain itu, kita juga bisa mengamalkan sifat Al-Qudus atau mengamalkan Asmaul Husna Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari dengan cara 1. Membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan dari hal-hal yang buruk dan hina. 2. Kita harus senantiasa berkata yang baik atau menghindari perkataan-perkataan yang kotor dan tidak bermanfaat. 3. Kita tidak boleh mengejek dan merendahkan orang lain. Dan yang keempat, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Dan yang kelima, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang keempat adalah As-Salam. As-Salam artinya Allah Maha memberi keselamatan. Allah adalah zat yang Maha pemberi keselamatan dunia akhirat, memberikan kedamaian dan kasih sayang kepada semua makhluknya. Seperti yang terkandung dalam Quran Surah Yasin ayat ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Yang artinya, kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna As-Salam? Yang pertama adalah kita harus mengucapkan dan menjawab salam kepada sesama muslim. Yang kedua, selalu bersikap baik dan ramah. Yang ketiga, menciptakan rasa aman di lingkungan sekitar. Yang keempat, berteman dengan akhlak yang baik, terutama dengan orang-orang yang saleh. Yang kelima, kita harus bisa menjaga ukhuwah Islamiyah dan menjaga hubungan baik antar sesama. Asmaul Husna yang terakhir yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi Keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan kepada semua makhluknya dari segala rasa takut, fitnah, bencana, maupun siksa. Seperti yang terkandung dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhai. Yang artinya, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Damai, yang Maha mengaruniakan keamanan. Kita dapat meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min dengan cara yang pertama adalah kita harus senantiasa sopan dan ramah kepada semua orang. Yang kedua, kita harus bisa menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang rukun. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang keempat, mengembangkan pemikiran yang baik bagi sesama. Yang kelima, menjauhi sifat khianat dengan menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Wujud dari meneladani Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min adalah kita bisa menerapkan akhlak mulia sebagai berikut. Yang pertama adalah menahan diri. Jadi, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan buruk karena akan merugikan diri sendiri. Yang kedua, mandiri.
Bersikap mandiri artinya percaya dan mengandalkan diri sendiri untuk mencapai sesuatu tanpa bergantung pada orang lain. Contoh dari sikap mandiri adalah ketika selesai makan, anak soleh dan solehah mencuci piringnya sendiri. Kemudian anak soleh dan solehah juga bisa membersihkan kamar tidur sendiri dan bisa memakai seragam sendiri. Yang ketiga adalah cinta kebersihan. Cinta kebersihan merupakan wujud dari meneladani Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah. Kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Jadi, kita harus bisa menjaga kebersihan hati dari hal buruk dan juga kita harus senantiasa hidup bersih, baik kebersihan badan, pakaian maupun kebersihan lingkungan harus senantiasa kita jaga. Kemudian yang keempat, kita harus menjaga lisan. Rasulullah SAW berpesan kepada kita untuk senantiasa menjaga lisan. Jika kita tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Karena lisan itu merupakan nikmat Allah yang harus dipergunakan untuk hal yang baik. Contohnya adalah berzikir, berdoa, dan mendoakan. Yang kelima, hidup tertib. Ketertiban membuat seseorang merasa nyaman dan aman. Artinya, nyaman dari gangguan-gangguan serta aman dari rasa takut dapat terwujud dengan hidup tertib. Alhamdulillah, kita sudah belajar bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita bersama. Amin. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya anak-anak soleh dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.